Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Farida Agustina Yansip, NIP 19303024, Prodi Teknik Budidaya Perikanan. Mohon izin di sini saya akan mempresentasikan sampah di laut marine debris sebagai berikut. Berikut plastik dan mikroplastik berdasarkan perhitungan sampah laut yang berasal dari daratan di atas, maka diperhitungkan sampah laut jenis plastik produksi tahun 2018 yang masuk ke laut sebesar 0,140 juta ton. Plastik yang dipergunakan sebagian besar langsung dibuang setelah pakai dan umumnya tidak mengalami daur ulang yang berakhir di laut. Selanjutnya menjadi sumber polusi di lautan. Beberapa hasil penelitian mengatakan sampah laut didominasi lebih dari 60% merupakan sampah plastik. Sampah di lautan. Pestisida merupakan polutan yang mencemari perairan laut, terutama berasal dari aliran sungai yang membawa limbah pertanian dengan sifat yang sama dengan logam berat, yaitu akumulatif. Pestisida dipergunakan untuk mengontrol biota yang tidak diinginkan atau hama tanaman yang idealnya dapat membunuh biota yang tidak diinginkan tanpa merusak biota lainnya. Logam berat dan pestisida. Pengolahan limbah yang kurang baik menyebabkan bahan pencemar terbuang bersama air limbah dan akhirnya terbawa ke laut. Logam berat dan pestisida. Pencemaran laut lainnya adalah keberadaan logam berat dan pestisida. Aktivitas manusia, terutama industri, banyak menghasilkan limbah logam berat. Aktivitas transportasi melalui lautan yang sangat tinggi menyebabkan adanya limbah organik seperti yang akan mengotori lautan. Juga adanya pembuangan air ballast kapal. Limbah minyak ini jika dalam jumlah sedikit mampu didaur ulang oleh laut, tetapi jika dalam keadaan berlebih mengakibatkan terutamanya insan pada ikan biota. Baik sumber bahan pencemar. Berdasarkan proses masuknya polutan terbagi dua, yaitu 1. Alami. Masuknya polutan secara alam berupa kerusakan yang disebabkan bencana alam seperti adanya gunung meletus, badai, dan tsunami. Baik yang kedua, kegiatan manusia antropogenetik secara merupakan akibat kegiatan manusia. Baik, bagaimana cara sampah distribusi luas di lautan? Dinamika bahan pencemaran yang masuk ke dalam ekosistem laut dapat dicernakan dan disebabkan ke seluruh wilayah laut melalui adukan turbulensi dan arus laut untuk wilayah-wilayah. Baik, berikut limbah yang terbawa oleh sungai dari daratan yang merupakan hasil dari kegiatan manusia akan menyebabkan bertambah tingginya nutrien yang ada di daratan laut, perairan laut, atau adanya penyaing nutrien, terutama dari bahan organik. Nutrien merupakan senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan oleh eutrof, terutama fitoplankton atau alga. Baik, lanjut. Bahan pencemar di perairan dapat diklasifikasikan berdasarkan daya uraian. Klasifikasi bahan pencemar pada perairan laut dapat dibagi atas 2 jenis. Faknia A. Senyawa-senyawa konversif yang merupakan senyawa-senyawa yang dapat bertambah lama di dalam suatu badan perairan. Akan lebih
membutuhkan apabila terbawa ke perairan laut terbuka, sedangkan sebagian lagi yang tidak dicemarkan dan disebarkan serta terbawa ke wilayah-wilayah laut yang luas. Interaksi polutan di dalam lingkungan akan mempengaruhi besaran konsentrasi polutan, terutama dalam rantai makanan. Bioakumulasi mengacu pada bagaimana suatu polutan memasuki rantai makanan, sedangkan biogranifikasi mengacu pada kecenderungan polutan untuk terkonsentrasi dan berpindah dari satu tingkat tropik ke tingkat berikutnya. Apa dampaknya? Dampak lainnya adalah intensitas kedalaman pada alam, dimulai dari sumber pencemar yang semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke dalam lautan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar, yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat, di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Bagian kedua, dampak ini akan dipengaruhi pada para wisata, terutama pulau-pulau kecil yang umumnya sektor ekonomi yang berperan adalah pariwisata, yang akan berpengaruh pada perekonomian masyarakat lokal yang bergerak pada sektor wisata maupun nelayan. Lanjut, kebijakan pemerintah. Ada beberapa dasar hukum lingkungan internasional terhadap pencemaran di lautan yang dapat menjadi acuan, yaitu Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of World Trade, the London Dumping 19 adalah konvensi internasional yang tangani pada tanggal 29 Desember 1972 dan mulai berlaku pada 30 Agustus 1995. Konvensi ini pada dasarnya membahas tentang larangan pembuangan limbah di lingkungan laut secara sengaja. Bagi kebijakan kewajiban umum negara-negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lainnya. Tindakan untuk menggunakan dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dan sumber apapun. Bagian berikutnya, kerjasama global dan regional. Aksi solutif. Berbagai pihak atau sektor telah melakukan upaya dalam penanggulangan dan pengendalian pencemaran, namun masih bersifat seksual dan belum terintegrasi. Pengendalian pencemaran di wilayah pesisir dan laut tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial dan harus melibatkan banyak pihak atau sektor di dalamnya. Untuk aksi strategi ketiga meliputi pengelolaan sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi luar, kegiatan di kawasan wisata bahari, kelautan dan perikanan, serta pesisir dan pulau-pulau kecil. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.